Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Dr. Rudi Channel. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Rudi. Di dalam video ini kita akan membahas penyakit-penyakit yang tidak boleh untuk mengkonsumsi air terlalu banyak. Apa-apa aja, simak video ini ya. Yang pertama adalah penyakit ginjal kronis. Apa itu penyakit ginjal kronis? Penyakit ginjal kronis adalah suatu kondisi di mana ginjal tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Di mana kita ketahui bahwa ginjal adalah organ penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menyaring zat-zat yang bisa digunakan kembali oleh tubuh dan juga zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh sehingga dibuang melalui urin atau air kencing. Nah, ketika ginjal tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, maka dia akan menahan air di dalam tubuh. Artinya air kencing kita produksinya akan sedikit, sehingga air yang menumpuk di dalam tubuh akan membengkak ataupun tersimpan di kaki ataupun di tangan, di perut, kemudian bisa juga di paru-paru, sehingga sering disebut dengan edema paru. Nah, pada kondisi-kondisi ini kita tidak disarankan untuk mengkonsumsi banyak air. Yang disarankan adalah 1 botol aqua yang berukuran 600 ml itu digunakan dari pagi ke pagi 24 jam. Kemudian kita juga untuk tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang banyak. Maka ini juga harus diperhatikan bahwa mengkonsumsi itu nantinya akan membuat garam-garam ataupun elektrolit semakin banyak di dalam tubuh, tetapi tidak bisa dibuang melalui urin, sehingga mengkonsumsi sayur ataupun buah tertentu itu sangat tidak dianjurkan. Kemudian penyakit yang kedua adalah penyakit gagal jantung. Penyakit gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak bisa lagi memompahkan darah ke seluruh tubuh dengan adekuat atau secara normal. Di mana secara normalnya, secara fisiologisnya, jantung itu nantinya akan berfungsi memompa darah keluar dari paru-paru, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian dari seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Pada kondisi gagal jantung, air dari bagian bawah ataupun air dari seluruh tubuh itu tidak bisa lagi secara normal kembali ke jantung dengan secara baik, karena tekanannya itu tekanan sangat tinggi di jantung, karena jantung juga tidak bisa menumpahkan darah secara baik ke seluruh tubuh. Jadi terjadi penumpukan cairan di seluruh tubuh. Nah, kondisi-kondisi ini jika ditambah lagi dengan mengkonsumsi air terlalu banyak, maka akan menyebabkan jantung akan semakin capek untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ditambah lagi cairan yang masih banyak di dalam tubuh, itu akan mengakibatkan penumpukan cairan yang sangat hebat, sehingga bisa menyebabkan edema paru atau terdapatnya cairan di paru-paru. Sehingga kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi air, yaitu 1 botol aqua berukuran 600 cc dari pagi ke pagi. Itu sudah bersamaan dengan air untuk makan dan juga air untuk setelah makan. Kemudian nanti dokter juga akan meresepkan obat-obat untuk meringankan beban jantung, contohnya furosemid dan juga contohnya spironolakton. Kemudian penyakit yang ketiga adalah penyakit gagal hati atau penyakit sirosis hepatis. Nah, penyakit ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh peradangan hati yang terjadi menahun, sehingga hati tidak lagi berfungsi sebagaimana baik normalnya. Normalnya hati akan memproduksi protein-protein yang sangat berperan penting di dalam tubuh kita. Contohnya adalah albumin. Nah, albumin ini berfungsi untuk menjaga air berada di dalam pembuluh darah. Tetapi ketika albumin itu rendah di dalam aliran darah, maka air yang ada di pembuluh darah itu cenderung keluar dari pembuluh darah itu karena tekanan onkotiknya berkurang.
Nah, pada pasien-pasien sirrosis hepatis dengan hipoalbumin atau kekurangan protein albumin, nantinya juga akan mengalami kondisi yaitu bengkak-bengkak di seluruh tubuh. Bisa aja di bagian bawah, tungkai bawah, di bagian perut, atau disebut dengan asites. Nah, bisa juga di paru-paru. Nah, jadi pada kondisi-kondisi ini pun minuman harus dibatasi. Hampir sama dengan kedua penyakit di atas, kita juga harus mengkonsumsi air dalam jumlah yaitu 600 cc atau 1 botol aqua berukuran sedang dari pagi ke pagi. Itu sudah cukup untuk mengurangi jumlah air yang di dalam tubuh si pasien. Oke teman-teman, cukup sekian informasi saya tentang 3 penyakit yang mutlak sangat dibatasi jumlah air minum yang dikonsumsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan video ini. Terima kasih. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Salam sehat.